Oke, berikutnya nomor 5 ya. Nomor 5 ini diketahui 4 gambar, terus kemudian kita diminta untuk mencari gambar yang cocok untuk gambar selanjutnya ya. Jadi kalau kita amati sejenak untuk yang warna hitam ya, ini yang pertama di bawah, terus kemudian di kiri, berarti dia bergerak searah dengan jarum jam. Kemudian di atas, kemudian di sebelah kanan, berarti berikutnya di sebelah bawah ya. Jadi yang tepat nanti adalah pilihannya E, terus kemudian C, terus kemudian A. Jadi untuk pilihan B sama D ini jelas tidak kita pilih. Oke, selanjutnya kita amati gambar yang ada di dalam persegi atau dalam kotak ya. Kalau kita amati ini adalah suatu angka Romawi ya. Yang pertama ada Romawi 2 dengan I nya itu tegak ya, tegak terus terhadap alas persegi. Terus kemudian ini Romawi 3, ini Romawi 4, Romawi 5, berarti selanjutnya Romawi 6 ya. Ini Romawi 3 berarti jelas tidak kita pilih. Terus kemudian kita tinggal milih C sama E ya. Ini sama ya, cuman sama Romawi 4-nya yang ini agak miring ya. Kalau kita amati di sini semuanya tegak, berarti ini jelas tidak mungkin juga. Sehingga kita lanjutkan untuk nomor 6 ya. Di sini soal penalaran. Nani, Herni, Saumi, Satria, Satriani dan Dewi tinggal di sepanjang garis jalan lurus dari timur ke barat sebagai berikut ya. Yang pertama, tempat tinggal Nani berjarak 5 km dari Herni. Jadi kita buat inisial saja ya. Nani kita namai dengan N, terus kemudian Herni ini kita namai dengan H, Saumi kita namai dengan SH, Satriani kita namai dengan S, sedangkan Dewi kita namai dengan D ya. Oke, selanjutnya untuk pernyataan pertama, tempat tinggal Nani berjarak 5 km dari Herni. Jadi bisa kita tuliskan Nani jaraknya yaitu 5 km ya dari Herni. Oke, selanjutnya kedua, tempat tinggal Saumi berjarak 7 km dari Satriani. Nah, jadi di sini kita tuliskan Saumi ini berjarak 7 km dari Satriani. Pernyataan ketiga, tempat tinggal Dewi berjarak 2 km dari Saumi ya. Jadi bisa kita tuliskan ya, karena Dewinya ini tidak diketahui ya, di kirinya, di baratnya Saumi atau di timurnya Saumi tidak tahu, berarti kita membuat dua analisa ya. Analisa pertama yaitu ya, kita buat di sebelah kanannya Saumi ya, ini rumahnya Dewi ya. Analisa kedua kita buat di kirinya Saumi ya, dimana jaraknya ini sama-sama yaitu 2 km. Oke, selanjutnya tempat tinggal Herni berjarak 3 km dari Saumi ya. Herni ini berjarak 3 km dari Saumi. Jadi kita buat dua analisa ya. Yang pertama di sini urutannya yaitu N atau Nani, terus kemudian Herni, terus kemudian Dewi, terus kemudian Saumi, terus kemudian terakhir adalah Satriani. Ini yang pertama. Urutan yang kedua yaitu Nani, terus kemudian Herni, terus kemudian Saumi, Dewi, dan terakhir adalah Satriani. Sekarang kita analisa jaraknya. Nani ke Herni jaraknya adalah 5 km ya. Sedangkan Nani Saumi ke Satriani yaitu berjarak 7 km ya. Terus kemudian Dewi ke Saumi yaitu 2 km ya. Sedangkan Herni ke Saumi ya, ini Herni ke Saumi yaitu 3 km. Karena ini sudah 2 km berarti butuh 1 km. Ini analisa pertama. Analisa kedua, ini jaraknya 5 km, terus kemudian
Herni ke Saumi yaitu 3 km, Saumi ke Dewi 2 km ya. Sedangkan Dewi ke Satriani yaitu 7 dikurangi dengan 2 yaitu 5 km. Ya, dari sini kita cari opsinya ya yang tepat. Yang A, tempat tinggal Satriani berjarak 2 km dari Herni. Ya, Satriani berjarak 2 km dari Herni. Jelas salah ini ya. Ini tidak tepat, kurang tepat. Terus kemudian tempat tinggal Dewi berjarak 2 km dari Herni. Ini juga kurang tepat. Tempat tinggal Nani 5 km dari Saumi. Nani 5 km dari Saumi. Ini juga kurang tepat ya. Terus yang D, tempat tinggal Satriani berjarak 9 km dari Dewi ya. Kita cek. Yang pertama Satriani ke Dewi 9 km ya. Ini lumayan tepat. Terus kemudian yang berikutnya tempat tinggal Nani berjarak 10 km dari Dewi. Nani 10 km dari Dewi, yang ini enggak tepat. Nani 10 km dari Dewi. Ini juga tepat. Dari di sini kemungkinan ada dua opsi ya pilihannya, yaitu pilihan yang D dan pilihan yang E. Oke, selanjutnya untuk nomor 7 ya. Ini ada segitiga bertolak belakang, ada 4. Terus kemudian segitiga bertolak belakangnya pecah 1 menjadi seperti ini. Terus kemudian ini pecah kedua menjadi seperti ini ya, ada 2 ini. Terus kemudian pecah lagi jadi seperti ini. Berarti berikutnya kalau ini pecah jadi ada 8 ya. Kalau ini kurang tepat, ini ada 6, ini ada 5 kurang tepat, ini juga kurang tepat. Kalau ini ada 8 yaitu yang tepat ya, jadi jawabannya yang tepat adalah yang E. Oke, soal berikutnya yaitu barisan yang dalam bentuk huruf ya. Jadi untuk nomor 8 ini kalau kita amati sejenak, GHI MN JKL MN, berarti kita bisa melanjutkan. Jadi ini satu kesatuan, ini satu kesatuan yang urut ya, ini satu kesatuan yang urut ya. Berarti kalau kita amati nanti di sini ada tiga unsur ya, atau 3 elemen. Terus kemudian di sini 2 elemen yaitu MN ya. Sekarang kita lanjutkan GHI JKL MN ya. Berarti di sini M N O terus kemudian MN. Jadi dua suku berikutnya yang paling tepat adalah huruf M dan N ya. Jadi urutannya di sini GHI MN, JKL MN, MNO MN dan selanjutnya. Jadi jawaban yang paling sesuai yaitu jawaban yang opsi D. Oke, untuk nomor 9 selanjutnya yaitu materi persamaan linear 2 variabel. Ini materi SMP ya. Jadi Rusmah membeli 4 kotak nasi dan 2 botol air mineral seharga 67.000. Safira membeli 3 kotak nasi dan 4 botol air mineral seharga 59.000. Berapakah harga 1 kotak nasi dan 1 botol air mineral secara berturut-turut ya. Jadi kita misalkan harga 1 kotak nasinya ini kita misalkan N, sedangkan harga 1 botol air mineral kita misalkan B ya. Sehingga kita buat suatu persamaan matematika yaitu 4N ditambah dengan 2B sama dengan 67.000. Oke, kalimat berikutnya Safira membeli 3 kotak nasi, berarti kita tuliskan 3N ditambah dengan 4 botol air mineral, berarti 4B sama dengan 59.000. Ya. Untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan cara eliminasi ya. Jadi dengan kita kalikan, kita samakan untuk koefisiennya, koefisien B kita samakan ya, supaya ini sama, ini kita kali dengan 2 ya. Yang atas kita kali dengan 2, yang bawah kita kali dengan 1, sehingga didapatkan 8N ditambah dengan 4B sama dengan
67.000 dikali dengan 2 yaitu 134.000. Oke, selanjutnya berarti di sini 3N ditambah dengan 4B sama dengan 59.000. Kalau kita kurangkan 8N dikurangi 3N yaitu 5N sama dengan 4B dikurangi 4B habis, jadi sama dengan 134.000 dikurangi 59.000 yaitu 75.000. Oke, berarti N nya sama dengan 75.000 kita bagi dengan 5 ya, didapatkan sebesar 15.000. Oke, kalau sudah didapatkan berarti harga nasinya itu 15.000. Kita tinggal menentukan harga satu botol air mineralnya. Jadi kita substitusikan ke persamaan yang pertama sendiri. Ini saya buat yang warna biru biar berbeda. Di situ 4N ditambah dengan 2B sama dengan 67.000. Padahal N nya sudah ketemu ya, 15.000. Jadi 15 dikali 4 yaitu 60.000 ya, ditambah dengan 2B nah, sama dengan 67.000. Oke, selanjutnya 60.000 ditambah dengan 2B sama dengan 67.000. Berarti 2B nya sama dengan 7.000. Berarti B nya sama dengan 7.000 bagi 2 yaitu 3.500. Sehingga jawabannya untuk satu kotak nasi ya, dan satu botol air mineral yaitu satu kotak nasinya 15.000 sedangkan air mineralnya 3.500. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang opsi A. Untuk nomor 10 ya, di sini Bu Ina memiliki persegi panjang dengan lebar X plus Y dan panjangnya X plus 2Y. Nilai Y adalah hasil kuadrat dari bilangan prima terkecil. Nah, jika keliling persegi adalah 48, berapakah luas persegi panjang? Ini maksudnya keliling persegi panjang ya, ini 48. Berapakah luas persegi panjang yang dimiliki oleh Bu Ina? Oke, untuk mengerjakan kita gambar terlebih dahulu. Ini persegi panjangnya. Terus kemudian lebarnya adalah X ditambah dengan Y, sedangkan panjangnya yaitu X ditambah dengan 2Y, di mana 2Y adalah bilangan prima terkecil ya, kuadrat Y adalah hasil kuadrat dari bilangan prima terkecil. Bilangan prima terkecil itu adalah 2, berarti Y nya itu sama dengan kuadratnya 2 yaitu sama dengan 4. Sehingga bisa kita tuliskan di sini lebarnya itu sama dengan X ditambah dengan 4, sedangkan panjangnya sama dengan X ditambah 2 dikali 4 yaitu 8. 2 dikali 4 yaitu 8 ya. Di sini diketahui bahwa keliling persegi panjang, ini maksudnya persegi panjang, sama dengan 48, yaitu keliling persegi panjang ini sama dengan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, sehingga bisa kita tuliskan ini sama dengan 48 ya. Jadi bisa kita tuliskan X ditambah dengan ini 2 kali ya, jadi bisa kita tuliskan 2 dikali panjangnya X ditambah 8, terus kemudian ditambah 2 kali lebar ya, lebarnya yaitu X ditambah 4 sama dengan 48. Kita kalikan 2 dikali X yaitu 2X, 2 kali 8 yaitu 16, ditambah 2 dikali X 2X, ditambah 2 dikali 4 yaitu 8 sama dengan 48 ya. Sekarang kita tambahkan 2X tambah 2X yaitu 4X, sedangkan 16 ditambah 8 yaitu 24 ya, sama dengan 48. Oke, selanjutnya berarti 4X ini sama dengan 48 dikurangi 24 yaitu 24. Berarti X nya sama dengan 24 kita bagi dengan 4 yaitu 6 ya.
jadi X nya 6. Yang ditanyakan adalah luas persegi panjang ya. Nah, luasnya kita tulis di sini ya. Luas persegi panjang itu sama dengan panjang dikali dengan lebar ya. Ya, karena X nya 6 ya, X nya 6 berarti panjangnya di sini sama dengan 6 ditambah 4 yaitu 10, sedangkan lebarnya 6 ditambah 8 yaitu 14, sehingga jawabannya yaitu 14 dikali dengan 10 sama dengan 140 ya. Seharusnya jawabannya yang D ya.